Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan pandemi ini kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa dengan saudara-saudara sekalian walaupun di dalam layar atau dalam maya. Namun kita sangat bersyukur karena ini adalah suatu sarana yang baik yang dipakai oleh Tuhan untuk kita berkomunikasi, bahkan untuk kita memuliakan Tuhan, bahkan untuk kita mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Amin, saudara dan saudara sekalian. Saudara, tiba waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Oleh itu, siapkan hati Anda, siapkan tempat Anda. Kita mau mendengar firman Tuhan, dan kita mohon Roh Kudus menguasai kita, mengurapi kita, supaya di dalamnya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Mari kita datang ke Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas limpah rahmat kasih karunia Tuhan kepada kami. Tuhan, di dalam keadaan pandemi ini kami sangat bersyukur karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan. Saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Tolong supaya di waktu kami mendengar firman Allah, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, kiranya Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya di tempat di mana kami berada, biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi, agar firman Tuhan bukan hanya dimengerti, bukan hanya difahami, tapi kami hidup di dalam firman-Mu, dan biarlah Engkau ditinggikan ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi hamba-Mu dengan firman-Mu, bungkusi hamba-Mu dengan darah Tuhan Yesus, agar pemberitaan firman-Mu setiap kata itu mempermuliakan nama Tuhan, dan Engkau yang ditinggikan, Engkau dimuliakan Bapa. Tuhan, berkati kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 48 sehingga 59, maka tajuk khotbah kita pada saat ini yaitu Aku sudah ada sebelum Abraham. Mari kita bersama-sama katakan, Aku sudah ada sebelum Abraham. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 mengatakan, Yesus menjawab, apa yang aku katakan ini benar. Sebelum Abraham dilahirkan, aku sudah ada. Saudara dan saudari sekalian, ayat ini penting. Dalam bahasa Inggris, truly I say to you, before Abraham was, I am. Dalam bahasa aslinya, ego eimi, atau dalam terjemahan bahasa Malaysia, aku sudah ada, I am. Kalau kita membaca perjanjian lama, kita akan berjumpa dengan perkataan I am who I am, atau ego eimi. Keluaran pasal 3 ayat 14 mengatakan, Allah berfirman kepada Musa, Aku adalah aku. Inilah yang mesti engkau katakan kepada mereka. Dia yang menyebut dirinya, Aku sudah mengutus saya kepada kamu. Saudara, Aku adalah aku bermaksud ego ini. Itu adalah Allah. Waktu orang Yahudi mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Yesus ini, mereka mengerti. Sungguh pun demikian, mereka menganggap kata-kata itu suatu penghujatan.
Kalau kita membaca dalam konteks Keluaran pasal 3 ayat 14 atau Yesaya 43 atau Yesaya 46, istilah I am atau ego eimi yang diperkenalkan oleh Tuhan berkaitan dengan rencana keselamatan. So, waktu Yesus mengatakan, sesungguhnya sebelum Abraham aku sudah ada, bermaksud Yesus memperkenalkan dirinya sebagai ego ini, atau aku adalah aku, atau aku adalah. Dalam kitab Injil Yohanes terdapat 7 kata ego ini. Contohnya, aku adalah, I am the door, akulah pintu, I am the great shepherd, akulah gembala yang baik, I am the bread of life, akulah roti hidup. Dan I am yang selanjutnya atau ego ini, kata-kata itu semua memberkati bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel salah memahami maksud. Mereka membaca dan memahaminya sebagai penghujatan. Sebab yang boleh mengatakan I am hanyalah Yahweh atau Allah. Dalam kesalahpahaman itu membuat mereka atau orang-orang Yahudi mahu melempari Yesus dengan batu. Yohanes 8 ayat 59 mengatakan, kemudian semua orang Yahudi di situ memungut batu untuk merejam Yesus. Tetapi Yesus menyembunyikan diri lalu meninggalkan rumah Tuhan. Memang betul bahwa Yesus adalah pribadi kedua dalam ketritunggalan Allah. Di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia yang membawa wahyu, revelation Allah yang dinyatakan dalam dirinya. Tetapi orang Israel menanggapi dengan sikap yang keliru. Mungkin bukan hanya orang Israel yang keliru, mungkin kita juga keliru, bahkan ramai orang yang keliru. Saudara dan saudara sekalian, penjelasan ini bukan mau menyangkal keilahian Yesus. Yesus sudah ilahi. Namun bahagian ini berbicara mengenai Allah menolong bangsa Israel. Kalau kita bercakap mengenai ego eimi, baik dalam Injil Yohanes maupun dalam Perjanjian Lama, ego eimi itu diperkenalkan kepada bangsa Israel dari sudut pandang bahwa Yahweh memperkenalkan kasih setianya. Saudara, Yesus adalah Allah Abraham. Kalau melihat kebesaran Abraham, terutama sewaktu Abraham mengorbankan Ishak, Rasul Paulus mencatat, Tuhan memperhitungkan ketaatan Abraham sebagai kebenaran. Abraham mempersembahkan Ishak, kemudian digantikan dengan domba. Domba itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Abraham sendirilah menjadi titik permulaan menunjuk kepada diri Yesus Kristus. Sungguh pun pengertian
kristologi Abraham sebelum sejelas seperti saudara dan saya memahami hari ini. Abraham menunjuk kepada Kristus. Apa yang dilihat Abraham adalah Kristus. Tetapi orang-orang Israel yang mengakui sebagai keturunan Abraham dan mengetahui mengenai Abraham, tetapi mereka tidak melihat Kristus seperti Abraham melihat Kristus. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 26. Allah berfirman, "Pergilah dan katakanlah hal ini kepada bangsa ini. Kamu akan mendengar dan mendengar, tetapi tidak faham. Kamu akan melihat dan melihat, tetapi tidak nampak." Demikian juga kita. Secara jasmani kita melihat tetapi tidak nampak. Dan kita mendengar tetapi tidak memahami. Sama seperti Nikodemus, seorang pengajar Israel, tidak memahami sewaktu Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, "Percayalah, tidak seorang pun dapat menikmati pemerintahan Allah kecuali dia dilahirkan semula." Nikodemus bingung, dia keliru. Bagaimana seseorang yang sudah tua masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan semula? Nikodemus cuma memahami secara logik jasmani. Pikirannya belum diterangi oleh Roh Kudus. Saudara dan saudara sekalian, kalau hanya kita hidup dalam jasmani kita dan belum menjemput Roh Kudus, belum diterangi oleh firman, belum diterangi oleh Roh Kudus, maka kita tidak mengerti akan firman Allah. Sewaktu Abraham mengorbankan Ishak, waktu itu Abraham diberi keistimewaan memahami hati Bapa, hati Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Kita tahu bahwa Abraham tidak mengorbankan Ishak, sebab Tuhan menggantikan dengan seekor domba. Domba itu kemudian menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Dalam hidup ini bukan kita yang berkorban bagi Tuhan, melainkan Tuhan yang berkorban bagi kita. Sewaktu saudara dan saya melayani Tuhan, bukan kita yang berkorban, tetapi Tuhan yang berkorban. Tuhan berkorban, mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Sebenarnya kita tidak layak diberi kepercayaan. Kita bukan seorang yang baik, kita bukan seorang yang jujur, kita bukan seorang yang mempunyai banyak kelebihan, tetapi kita mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Kita orang berdosa, namun Tuhan tetap mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Itu adalah pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu apakah maksud mengikuti Tuhan? Kalau kita melihat dalam cerita ini, orang-orang Israel membandingkan Yesus dengan Abraham. Yohanes 8 ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Yesus mengatakan Abraham pun sebenarnya menunjuk kepada Kristus. Dalam hidup Abraham, walaupun tidak mengetahui dengan jelas,
Dia menyaksikan bagaimana Tuhan memberi dirinya kepada dia. Yohanes 8 ayat 58. Yesus menjawab, "Apa yang aku katakan ini benar. Sebelum Abraham dilahirkan, aku sudah ada." Yesus mendakwa dirinya sebagai "Aku sudah ada." Suara dari semak yang menyala itu menyatakan diri kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Keluaran pasal 3 ayat 14 hingga 15. Allah berfirman kepada Musa, "Aku adalah Aku. Inilah yang mesti engkau katakan kepada mereka." Dia yang menyebut dirinya, "Aku sudah mengutus saya kepada kamu." Beritahulah umat Israel bahwa Aku Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah mengutus engkau kepada mereka. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah nama panggilanku yang harus digunakan oleh semua keturunan yang akan datang. Ini berarti Yesus sudah ada sebelum Abraham, sebelum Ishak, sebelum Yakub, sebelum Musa, bahkan sebelum nabi-nabi. Yesus adalah Allah. Apa maknanya bagi orang-orang Yahudi kalau Yesus lebih tinggi dari Abraham? Mereka sangat bangga menjadi anak-anak Abraham, keturunan anak Abraham, dan sangat menghormatinya. Namun kalau Yesus lebih tinggi dari Abraham, seharusnya mereka memberi hormat kepadanya lebih daripada Abraham. Sama maksudnya dengan menganggap Yesus setara dengan Allah. Namun mereka tidak menghormati orang lain lebih dari Abraham. Mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Itulah sebabnya mereka mengambil batu untuk melimpari Yesus. Tidak rela menerima Yesus sebagai Allah atau Tuhan. Menyebabkan kebanyakan orang merendahkan Kristus. Bahkan sampai masa kini. Akan tetapi itu hanya soal waktu. Sebab Alkitab mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 10 hingga 11 mengatakan, saudara dan saudara sekalian, ini berarti ego ini, aku adalah aku, ialah Yesus yang telah berinkarnasi di dalam Allah menjadi manusia. Yesus menyatakan dirinya kepada manusia di dalam diri Yesus. Ego ini lebih besar daripada Abraham. Dia sudah ada sebelum Abraham, sebelum nabi-nabi, sebelum dunia dijadikan. Dia adalah penciptanya, yaitu Yesus. Saudara dan saudara sekalian, Yesus adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 15. Mari kita baca bersama. Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu sama dengan Allah. Sejak permulaan, firman itu bersama-sama Allah. Allah menjadikan segala sesuatu melalui dia. Tiada sesuatu pun di dalam semesta ini yang dijadikan tanpa dia. Firman itu sumber hidup
Dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Seorang bernama Yohanes diutus oleh Allah. Yohanes datang untuk memberitahu orang tentang cahaya itu, supaya semua orang mendengar dan percaya kepada perkabarannya. Dia sendiri bukan cahaya itu. Dia datang untuk mengkabarkan cahaya itu. Inilah cahaya sejati yang datang ke dunia untuk menerangi umat manusia. Firman itu ada di dunia. Walaupun Allah menjadikan dunia ini melalui Dia, orang di dunia ini tidak mengenal Dia. Dia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menyambut Dia. Tetapi kepada mereka yang menyambut Dia dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Mereka menjadi anak Allah bukan dengan jalan dilahirkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri menjadikan mereka anak-anaknya. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita nampak kemuliaannya, kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Dia, kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. Yohanes memberikan kesaksian tentang Dia. Yohanes berseru, "Inilah Dia yang aku katakan akan datang kemudian daripadaku, tetapi Dia lebih besar daripadaku, karena Dia sudah ada sebelum aku dilahirkan." Ayat-ayat ini menguatkan apa yang ditulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Yesus memang sudah ada sebelum Abraham. Sejak semula Yesus bersama-sama dengan Allah, dan Ia sendiri adalah Allah. Hanya masa itu Yesus belum berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Yesus Allah berkenan turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Pemahaman seperti itu sukar diterima oleh kebanyakan orang pada saat itu, sebab mereka tidak berasal dari Allah. Hati mereka tidak dikuasai oleh hikmat Allah. Mereka membiarkan hati mereka dikuasai oleh dogma dari nenek moyang yang mereka. Mereka menutup hati dari kasih karunia Allah. Bagaimanakah dengan kita? Bukalah hati kita, bukalah hatimu untuk kasih karunia Allah. Menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Mempercayai Yesus adalah Allah. Yesaya pasal 43 ayat 11 hingga 12. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengkabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Di sini perkataan I am dalam kaitannya dengan juru selamat. Dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dalam bahasa Inggris, sampai masa tuamu I am here. Dalam sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi tradisi I am dalam perjanjian lama maksudnya adalah penyataan dari Yahweh, dari Allah yang mau menyelamatkan
menggendong, memelihara, memimpin, menuntun dan melindungi Israel, melindungi kita, dan bahkan hadir dalam kehidupan kita. Aku adalah Allah yang mau memelihara engkau, tetapi kamu menolak aku. Kamu tidak menerima firman-Ku. Kemudian Yesus malah mau dilempari dengan batu, sebab mereka merasa ini orang sudah tidak jelas bapaknya siapa. Dia mengaku-ngaku anak Allah, lalu bilang sebelum Abraham dirinya sudah ada, dan seterusnya. Memang itu betul dan termasuk di dalam I am. Logos, firman menjadi manusia, tetapi bukan dalam pengertian bahwa Yesus di sini seolah mau mengatakan aku anak Allah. Lihatlah, aku punya keilahian, kamu tidak punya. Bukan itu yang mau Yesus katakan. Saudara sekalian, di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia, bahwa wahyu, revelasi atau revelation Allah yang dinyatakan di dalam dirinya. Namun orang Israel menanggapi dengan sikap yang keliru, dan mungkin bukan cuma orang Israel, tapi kita orang-orang Kristen juga keliru. Saudara dan saudara sekalian, ini bermakna harus kita memahami bahwa ego ini atau Yesus telah menjadi manusia, telah menunjukkan Allah di dalam dirinya. Melalui penyataan diri Allah ini, Allah membuka kebenaran dirinya untuk dikenal oleh manusia mengenai siapa Yesus dan bagaimana Yesus dinamai. Allah menyatakan dirinya supaya dikenal dalam hubungan yang lebih dekat. Hal itu adalah permulaan pengenalan diri Allah kepada sesuatu umat, hingga Allah bernubuat melalui Musa tentang kedatangan Yesus Kristus. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Yesus sebagai anak juga memperoleh hidup di dalam dirinya sendiri, sebagaimana Bapa yang menyatakan aku adalah aku. Penyataan diri Allah di dalam Yesus adalah puncak dari pengenalan diri Allah pada semua umat orang percaya. Allah yang dapat dikenal secara lebih dalam melalui keberadaan dirinya sebagai seorang anak manusia, melalui pengajarannya, pemberitaan firman-Nya, mukjizat-Nya, kasih dan pengampunannya, serta penampakan diri setelah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Semua penyataan diri Allah dalam Yesus Kristus dapat disaksikan dengan mata manusia saat itu dan dengan hati manusia saat itu melalui pimpinan Roh Kudus. Semua manusia tahu, bahkan melihat bahwa Yesus bukan hanya manusia, tapi Yesus menampakkan dirinya dalam diri manusia. Dalam Yesus menampakkan dirinya karena Dia adalah Allah. Dia menyatakan dalam kebangkitannya bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah ego ini. Aku adalah aku. Oleh itu saudara sekalian, mari kita mengandalkan diri kita kepada Yesus. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, karena Dia satu-satunya Allah yang mengerti, memahami setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar akan dimengerti, difahami, bahkan diberi kekuatan untuk melakukannya. Oleh itu Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu
terus memberi pengertian yang dalam kepada kami, agar dalamnya iman kami teguh dan terus meletakkan hidup kami terus kepada Tuhan, dan Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan ya Bapa. Berkatilah setiap kami yang mendengar firman-Mu, kiranya Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.